Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan belajar pada hari ini. Teman-teman sekalian, di era digital seperti sekarang ini, media sosial sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Hampir setiap hari kita menggunakan Instagram, TikTok, X, atau platform lainnya, baik untuk hiburan, mencari informasi, maupun berkomunikasi. Namun yang perlu kita renungkan adalah apakah kita sudah menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Teman-teman yang saya hormati, media sosial sebenarnya memberikan banyak manfaat. Kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, menambah wawasan, memperluas relasi, bahkan belajar hal-hal baru yang bermanfaat. Namun di sisi lain, media sosial juga memiliki dampak negatif jika tidak digunakan dengan benar. Berdasarkan data Reportal Indonesia pada 2024, jumlah pengguna media sosial di Indonesia telah mencapai lebih dari 139 juta pengguna. Data ini menunjukkan bahwa media sosial juga menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, termasuk kita, mahasiswa. Survei dari APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, kelompok usia muda merupakan pengguna internet paling aktif di Indonesia, di mana artinya kita sebagai mahasiswa adalah kelompok yang sangat dekat dengan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tingginya penggunaan media sosial juga membawa tantangan. Salah satunya adalah penyebaran informasi palsu atau hoax. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, hoax masih menjadi salah satu hal yang serius di media sosial. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa ikut menyebarkan informasi yang tidak benar. Selain hoax, masalah lain sering muncul adalah cyberbullying, kecanduan media sosial, dan berkurangnya fokus dalam belajar karena terlalu lama menggunakan media sosial tanpa dikontrol. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, kita harus bisa menggunakan media sosial dengan lebih bijak dan produktif. Beberapa hal yang bisa kita lakukan, diantaranya, 1. Selalu mengecek kebenaran informasi sebelum membagikan konten. 2. Menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif, seperti belajar dan membangun relasi. Dan yang ketiga, mengatur waktu penggunaan agar tidak mengganggu aktivitas utama sebagai kita mahasiswa, apalagi banyak di antara kita yang masih bekerja juga kan. Teman-teman sekalian, media sosial adalah alat yang sangat kuat. Jika digunakan dengan bijak, media sosial bisa membawa banyak manfaat. Tapi jika digunakan tanpa kontrol, media sosial juga bisa berdampak negatif bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Sebagai mahasiswa, kita dituntut untuk tidak hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi menjadi pengguna yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Mari kita gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.